Ya, teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Innalhamdulillahi ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Amma ba'd. Baik, teman-teman, kita buka dulu kuliah kita pada pagi ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, teman-teman, seperti biasa, buka Al-Kahfinya ayat 1 sampai dengan 10. Buka Al-Kahfinya ayat 1 sampai dengan 10. Kita tilawah bareng-bareng. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadhallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza am hasibata anna ashabal kafi warraqimi kanu min ayatina ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Shadaqallahul azim. Ya, teman-teman, itu tadi slide pengenal sholat Al-Kahfi. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa merename Zoom-nya. Yang belum nih ada Mbak Risma sama Mas Sabian. Oke, teman-teman, pada pagi ini kita akan mempelajari tentang kinetika kimia. Yang pekan lalu teman-teman sudah praktikum ya. Ya. Jadi pada pagi ini kita akan belajar tentang kinetika kimia. Oh, ini ada muqaddimah. Muqaddimahnya saya ambilkan hadis riwayat Imam Abu Dawud di mana Nabi SAW berdoa, ya Allah, barik ummati fi bukuriha. Berkailah umatku di waktu paginya. Jadi luar biasa teman-teman. Rasulullah SAW mendoakan keberkahan di waktu pagi. Karenanya teman-teman jangan pernah menyia-nyiakan waktu pagi. Apalagi yang tidur lagi. Jadi jangan, kalau bisa ya, ini bukan wajib. Kalau bisa jangan tidur lagi. Karena seringkali teman-teman kalau kita tidur lagi, itu pasti kalau bangun pasti akan lemes kan. Ya. Dan tentu saja ini bukan berarti teman-teman mengisi waktu pagi dengan sholat subuh. Itu namanya bukan sholat subuh lagi, itu namanya subha itu.
bukan lagi sholat subuh tapi udah subha, jadi sholat subuh di waktu duha. Nah, jadi bukan seperti itu ya. Jadi istilah pagi hari dengan kegiatan yang bermanfaat, dengan olahraga, dengan tilawah, dan lain-lain. Jadi istilah pagi dengan hal-hal yang bermanfaat. BTW ngomong waktu subuh, ini udah sholat subuh semua? Udah? Ada yang belum sholat? Alhamdulillah sudah, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Ada yang belum? Ada yang belum? Kalau ada yang belum, silakan sholat dulu nggak apa-apa. Saya mengizinkan. Jadi kalau di offline tuh kadang memang jam segini memang sebagian kecil, alhamdulillah. Ada yang belum sholat subuh, jadi biasa saya mengizinkan untuk sholat dulu, silakan. Syukur-syukur di kopling sama duha sekalian biar tambah mantap. Jadi seperti itu, tenang aja, nggak saya tetap akan mengizinkan, tenang aja, karena yang sholat itu fardu ain, sedangkan menurut ilmu kan fardu kifayah, menurut ilmu dunia ya, fardu kifayah. Oke teman-teman, jadi pada pagi ini kita akan belajar tentang kinetika reaksi atau kinetika kimia. Jadi kalau bicara tentang reaksi kimia, maka kita akan berbicara tentang apakah reaksi dapat terjadi, kemudian berapa banyak energi atau yang diserap atau dilepaskan. Ini hukum termodinamika ya. Kemudian seberapa cepat prosesnya, yakni laju penguraian reaktan dan laju terbentuknya produk. Nah, inilah yang kita pelajari di kinetika kimia, teman-teman. Jadi kita nantinya akan pelajari seberapa cepat proses terjadinya reaksi, yakni yang dimaksud dengan seberapa cepat terjadinya reaksi itu laju penguraian reaktan atau pengurangan reaktan dan laju terbentuknya produk. Nah, nanti ada juga bagian dari kimia yang terkait keseimbangan kimia. Nanti kini sudah kita pelajari kemarin di stoikiometri ya. Jadi sampai kapan terjadinya suatu reaksi, nanti kita bicara tentang reaksi pembatas. Itu kemarin sudah kita bicarakan saat kita belajar tentang stoikiometri. Ini tenang aja, ini yang nomor 1 tidak akan kita bahas. Tapi nanti teman-teman akan bahas di farmasi fisik. Jadi hukum termodinamika 1, termodinamika 2, 3, nah seperti itu. Nah, jadi pada pagi ini kita akan belajar tentang laju reaksi, kemudian hukum laju atau persamaan laju reaksi, dan hubungan antara konsentrasi reaktan dengan waktu. Kemudian nanti kita juga bicara tentang energi aktivasi dan ketergantungan konstanta laju terhadap suhu, mekanisme reaksi, dan terakhir katalisis. Tapi yang 3 ini kita akan buat online, asinkron ya. Nanti akan saya buat video via Panopto, nanti teman-teman tinggal seperti biasa ditonton, kemudian nanti akan ada sebut saja bukan tugas sih, latihan. Nah, seperti itu. Akan ada latihan untuk mengetahui apakah teman-teman menonton tersebut atau tidak, atau teman-teman memahami tersebut ataukah tidak, seperti itu. Oke teman-teman, ini adalah definisi laju reaksi, yakni tentang kinetika kimia, di mana kinetika kimia adalah bidang kimia yang mengkaji kecepatan atau laju terjadinya reaksi kimia, di mana selama terjadinya suatu reaksi, terjadi penurunan jumlah molekul reaktan, dan terjadi peningkatan jumlah produk. Ingat ya, ini kita masih bicara yang satu arah. Jadi A plus B berubah menjadi C plus D, di mana kinetika kimia, laju reaksi diartikan laju pengurangan A dan B, atau laju peningkatan C dan D. Nah, jadi seperti ini, di mana laju reaksi itu adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk terhadap waktu. Jadi satuannya diingat-ingat molaritas per detik. Jadi M besar ya, molaritas per detik. Nah, ini adalah gambaran tentang laju reaksi, di mana ada suatu reaksi, jadi A berubah menjadi B. Maka untuk laju reaksi A digambarkan sebagai minus delta konsentrasi A dibagi delta T.
Sedangkan laju konsentrasi B itu adalah delta B dibagi delta T. Oke. Nah, ini adalah grafiknya, di mana grafik ini menggambarkan laju pembentukan B. Ini laju pembentukan B ya, makanya kurvanya ini positif. Sedangkan kata lainnya, jadi selain laju pembentukan B, bisa juga diartikan laju penurunan konsentrasi A, seperti ini. Karena A berubah menjadi B, seperti itu. Ada sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh iya, ngomong-ngomong, teman-teman merasa kesulitan atau tidak ketika biasanya kan saya menggunakan bahasa Inggris ya, slide-nya. Karena sekalian untuk teman-teman yang internasional. Teman-teman merasa kesulitan atau tidak? Kesulitan, Pak. Sulit, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kesulitan, Pak. Kalau ditanya ya sulit, Pak. Tapi bisa kan sebenarnya memahaminya? Bisa nggak? Kadang bisa, kadang enggak, banyak enggaknya, Pak. Sendirinya enggak, Pak. Banyak enggaknya sih, Pak. Dah, buset. Oke. Jadi, oke itulah. Jadi itu ya salah satu kendala ya, sebut saja demikian. Tapi nggak apa-apa kok. Sebenarnya ini emang semester 1 ini sebenarnya koplingnya terlalu cepat ya, karena ada teman-teman mahasiswa internasional, jadi tanda kutip teman-teman dipaksa untuk masuk bahasa Inggris lebih cepat ya. Jadi memang semester ini memang shock untuk semuanya, untuk mahasiswanya shock, untuk dosennya juga shock. Saya juga terpaksa harus mengubah semua materi menjadi bahasa Inggris karena nanti daripada 2 kali kerja kan. Jadi ya mungkin saya mohon maaf kalau teman-teman kaget ya. Tapi nggak apa-apa. Karena di semester 3 itu jangan harap teman-teman ketemu slide bahasa Indonesia. Semester 3 ya, nggak lama kan. Bentar lagi teman-teman sudah masuk akhir semester 1 ya. Semester 2 nanti sudah menunggu, semester 3 teman-teman punya adik angkatan. Cepat, nggak kerasa. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, sehingga dengan kurva ini, kita bisa mengamati langsung jalannya reaksi dengan melihat penurunan konsentrasi reaktan atau peningkatan konsentrasi produk. Nah, kemudian bagaimana sih kita mengukur laju reaksi? Nah, pengukuran laju reaksi untuk larutan yang berair, ini mungkin sebagian teman-teman sudah pernah melakukannya, yakni dengan memplot konsentrasi reaktan terhadap waktu. Nah, ini ada contoh. BR2, ini kita reaksikan, ini es ya, solid ya. Kita reaksikan dengan asam format HCOOH, berubah menjadi ion BR, kemudian ada hidrogen, ion hidrogen asam, dan juga karbon dioksida. Nah, ini gambarannya teman-teman. Jadi awalnya BR itu larutan BR. Oh, ini bukan BR padat, ini berarti BR larutan. Larutan BR2 itu awalnya berwarna orange tua. Kemudian ketika kita tambahkan asam format, nah lama-kelamaan itu akan terjadi perubahan warna yang tadinya orange menjadi makin bening, menjadi kuning, dan akhirnya menjadi bening. Nah, kemudian kita plot konsentrasi BR terhadap waktunya. Nah, ini ada konsentrasi BR terhadap waktu. Jadi ketika kita ukur, nah ini awalnya tinggi ini, kemudian makin lama makin turun. Nah, kemudian kita bisa dengan mudah memplotkan terhadap waktu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, awalnya itu adalah 0,012 molar, tapi kemudian setelah 50 detik berubah menjadi 0,01, kemudian setelah 100 detik terus turun. Nah, dari konsentrasi ini, jadi konsentrasi versus waktu, kita bisa mengukur kecepatan reaksi atau laju reaksinya, di mana kita memperoleh konstanta laju reaksi itu sama dengan kecepatan per konsentrasi BR2. Seperti itu. Ini adalah konstanta laju reaksi. Jadi nama konstanta pasti tetap ya.
Nah, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke. Nah, ini teman-teman. Jadi rata-rata laju reaksinya sama dengan minus delta BR2 dibagi delta T sama dengan ini karena delta ya. Jadi BR2 akhir dikurangi BR2 awal dibagi T2 akhir dikurangi T2 awal. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Nggak ada? Kenapa minus, Pak? Minus ini. Karena ini. Karena dia berkurang, teman-teman. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi ingat ya, teman-teman, ini kenapa ini minus? Karena tanda negatif menunjukkan penguraian reaktan. Jadi pengurangan. Jadi karena dia berkurang kan negatif. Sedangkan untuk yang produk, ini dia bertambah. Kenapa ini digolongkan sebagai minus? Karena BR ini kan sebagai reaktan kan teman-teman. Nah, jadi BR karena dia reaktan, maka dia dilambangkan dengan negatif. Berbeda kalau nanti kita mengukurnya berdasarkan terbentuknya CO2, maka nilainya adalah positif. Seperti itu. Bisa terima, Mas Juan? Bisa, Pak. Oke. Nah, kemudian ini sebelum lanjut, nah untuk reaksi yang menghasilkan ion, contohnya ini, kita juga bisa mengukurnya itu dengan memplot konsentrasi reaktan berdasarkan pH-nya. Jadi awal pH-nya berapa, kemudian nanti kita hitung setelah sekian detik pH-nya berapa, terjadi perubahan ataukah tidak. Nah, perubahan itulah yang kita ukur. Jadi menggunakan delta pH yang selanjutnya kita konversi ke konsentrasi H+ atau OH-. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian ini untuk produk yang berupa gas, saya kan ini biasa di fisika sih, seingat saya. Tapi nggak tahu kalau teman-teman di kimia atau lab yang lain. Jadi kalau untuk reaktan yang menghasilkan, untuk reaktan atau produknya yang berupa gas, jadi reaksi yang reaktan atau produknya berupa gas, itu kita bisa mengukur tekanan udaranya, bukan hanya tekanan oksigen. Ini di sini saya tulis oksigen karena contohnya oksigen, dikonversi menjadi konsentrasi dengan persamaan gas dial. Ada yang masih ingat ini? Ini contohnya, ini adalah hidrogen peroksida. Dia dalam kondisi normal, dia terdegradasi menjadi air dan O2. Nah, ini teman-teman masih ingat ini? Jadi ada Erlenmeyer yang ada lubangnya, kemudian dihubungkan dengan selang ke ini manometer, maaf. Ini manometer, nanti gas yang ada di sini akan menekan manometer yang ada di sini. Jadi nanti teman-teman bisa melihat berapa volume yang dihasilkan. Nah, dari volume yang dihasilkan, teman-teman kemudian bisa mengkonversi dengan ini. PV sama dengan N kali R kali T. Di mana P ini adalah tekanan atau pressure, satuannya atm. V ini adalah volume. N ini adalah molnya. R ini adalah tekanan gas ideal. Kemudian T adalah temperatur dalam Kelvin ya. Sehingga kita ubah P sama dengan N per V kali R kali T, di mana N per V ini adalah volume. Jadi contohnya ini adalah O2, jadi bisa kita artikan ini adalah konsentrasi O2-nya. Kemudian kali R kali T. Kemudian dari konsentrasi ini kita konversi lagi, jadi konsentrasi O2 sama dengan 1 per RT kali P, sehingga kecepatannya, jadi laju reaksinya itu adalah delta konsentrasi O dibagi T sama dengan 1 per RT kali delta P. Ini delta P adalah delta tekanan dibagi delta T atau waktunya.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sebentar ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Tadi gimana ya cara ngitung itunya? Hitung apanya? Ini yang mengukur laju reaksi. Ini rumusnya nih. Jadi laju reaksi yakni mengukur delta konsentrasi O2 dibagi delta T sama dengan 1 per RT dikali delta P per delta T. Delta P ini adalah tekanan gas dari O2 yang dihasilkan. Jadi rumusnya ini diabaikan saja. Jadi rumusnya ini 1 per RT kali delta P per delta T. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bapak, yang dengan mengukur pH itu gimana? Kalau dengan mengukur pH itu sebenarnya mudah. Ini teman-teman, ini contohnya. Ini kan ada konsentrasi H, berarti nanti dikonversi di sini. Tapi nanti karena ini ada 2H, nanti contohnya akan ada di bawah nanti. Jadi nanti dari pH kita konversi ke konsentrasi H+. Sebentar ya teman-teman. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nanti akan saya contohkan yang di bawah karena di sini contohnya ini adalah 2H, jadi ada koefisien. Nanti teman-teman akan saya jelaskan tentang pengaruh koefisien terhadap laju reaksi. Oke. Oke, jadi ini yang untuk yang produk atau reaktannya berupa gas sudah bisa diterima. Sudah bisa diterima, teman-teman? Halo? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau tanyakan, teman-teman? Bisa diterima? Ya, Pak. Bisa. Oke. Mbak Zaida, bisa Mbak? Bisa Mbak? Bisa, Pak. Yakin bisa ya? Oke. Kemudian ini kita selanjutnya akan masuk ke bagian laju reaksi versus koefisien reaksi. Jadi tadi kan sudah saya bilang ya, kalau koefisien itu nanti akan berpengaruh terhadap perhitungan laju reaksi. Nah, untuk reaksi yang lebih kompleks, kalau tadi kan saya menggambarkan contoh reaksi yang sederhana ya, A menjadi B. Nah, tapi nanti kalau ada reaksi seperti ini contoh yang atas ya. Jadi A plus B berubah menjadi 2C plus 2D dan E bahkan, maka teman-teman harus berhati-hati dalam menentukan notasi. Karena contohnya seperti ini, 2A menjadi B misalkan. Nah, berarti untuk laju reaksinya itu adalah minus setengah dikali delta A dibagi delta T. Kenapa setengah? Karena untuk menjadi B dibutuhkan 2A. Sedangkan kalau B kan seperti ini. Nah, makanya ini dilambangkan dengan minus setengah. Seperti itu.
Sehingga di mana laju reaksi berbanding lurus dengan perbandingan koefisien reaksi zat tersebut. Misalkan di sini kan 2 ya, berarti dia kecepatannya menjadi setengahnya. Kalau 3 otomatis menjadi sepertiganya. Kalau 4 tentu saja menjadi seperempatnya. Nah, sehingga kalau untuk reaksi tadi, A plus BB menjadi CC plus DD, laju reaksinya seperti ini. Sama dengan minus 1 per A dikali delta A per delta T, dikurangi sama dengan minus 1 per B dikali delta B per delta T, dan seterusnya. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ingat ya, kalau untuk reaktan, itu harus ada lambang negatifnya, karena dia berkurang. Makanya minus. Sedangkan kalau yang produk, dia positif karena dia bertambah atau meningkat. Ada yang mau tanyakan, teman-teman? Pak, kalau koefisiennya di B gimana? Koefisien di B maksudnya? A menjadi 2B gitu. A menjadi 2B. Ya sama, berarti kan ini kan? Berarti nanti 1 per C kali delta C per delta T. Gampangnya seperti ini. Ada yang mau tanyakan lagi? Bisa diterima, Mas? Berarti Yang apa hasilnya? Iya, jadi sebenarnya yang penting itu pertama dia itu produk atau reaktan. Kalau reaktan berarti dia harus negatif. Kalau produk dia harus positif. Yang kedua, kalau untuk koefisien berarti dia tinggal di 1 per koefisien tersebut. Contohnya ini kan tadi Mas Juam menanyakan kalau misalkan koefisiennya di B misalkan ya. Misalkan 2B. 2A menjadi 3B, contohnya ya. Maka rate-nya berarti 1 per 3 dikali delta B dibagi delta T. Seperti itu, Mas. Bisa diterima, Mas Juan? Bisa, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Nggak ada? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke hukum laju reaksi atau persamaan laju reaksi. Di mana hukum laju reaksi adalah persamaan yang menghubungkan antara laju reaksi dengan konstanta laju serta konsentrasi reaktan. Pak, apa itu konstanta laju? Yang dimaksud konstanta laju yang ini, teman-teman. Ini adalah, nah di sini. Yang dimaksud konstanta laju adalah K, di mana K itu adalah laju reaksi dibagi konsentrasi dari reaktannya. Oke. Ini kan contohnya K sama dengan rate atau laju reaksi, konsentrasinya molar per second dibagi konsentrasi BR2-nya. Oke. Oke. Kemudian lanjut, di mana konstanta laju, tadi sudah dijelaskan ya, adalah kesebandingan atau proporsionalitas antara konsentrasi reaktan dengan laju reaksi. Tadi sudah kita bahas ya. Dan yang terakhir, salah satu cara mengkaji pengaruh konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi adalah dengan melihat laju awalnya. Pak, maksudnya gimana? Nah, nanti kita bahas di bawah. Jadi yang harus teman-teman ingat, kesulitan mengukur perubahan konsentrasi reaktan saat terjadi reaksi adalah kemungkinan terjadinya reaksi balik atau reverse reaction. Jadi teman-teman ingat ya, bahwa dalam kimia ada perbedaan yang jelas terkait panah antara ini atau dengan ini. Kalau ini dan ini sama ya, jadi cuma satu arah.
Tapi teman-teman ingat yang ini. Nah, oke, sebentar. Oke, jadi teman ingat ya, kalau ini satu arah, ini juga satu arah. Nah, kalau ini dia dua arah. Misalkan ini A menjadi B. Nah, artinya A bisa berubah menjadi B dan B bisa berubah menjadi A. Nah, inilah yang menyebabkan kesulitan dalam pengukuran konsentrasi reaktan. Karena reaktan yang seharusnya terus berkurang, maka tiba-tiba dia bisa bertambah karena ada perubahan dari produk ke reaktan. Jadi A ke B, B ke A, nah seperti itu. Itulah yang menyebabkan kesulitan dalam pengukuran perubahan konsentrasi reaktan. Selanjutnya contohnya ada ini. Ya, ya Mas. Jadi dan B itu seperti bolak-balik ya Pak? Ya, itu makanya kita dinamakan dengan reaksi reversible. Jadi A bisa berubah menjadi B, B bisa berubah menjadi A. Nah, reaksi yang seperti itulah yang sulit diukur laju reaksinya. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, contoh ini adalah F2. Ini gas ditambah C2ClO berubah menjadi 2FClO2. Nah, di mana kecepatannya atau laju reaksinya itu sama dengan K dikali konsentrasi F2 dikali konsentrasi ClO2. Oke. Nah, ini. Nah, ketika kita melakukan percobaan, misalkan F-nya itu konsentrasinya tetap. Nah, sedangkan Cl-nya kita naikkan 4 kali lipat. Nah, ternyata kecepatannya itu juga meningkat 4 kali lipat. Ya, jadi ini kan tadi Cl 0,01 ya. Kemudian kita naikkan 4 kali lipatnya, ternyata dia juga naik 4 kali lipat. Nah, kemudian kalau misalkan ClO2-nya yang tetap, kemudian F-nya kita naikkan 2 kali lipat, jadi 0,1 menjadi 0,2. Nah, ternyata kecepatannya juga meningkat 2 kali lipat. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang masih bingung? Jadi cara membaca ini ya. Ini F2-nya 0,1 molar, ClO2-nya 0,01 molar, kecepatannya sekian. Nah, ketika F2-nya sekian, kemudian ClO2-nya dinaikkan 4 kali lipat, jadi 0,04, nah kecepatan reaksinya sekian, atau laju reaksinya sekian. Dan ketika F2-nya yang diubah menjadi 0,2 molar, tetapi yang ClO2-nya tetap, maka kecepatannya sekian. Oke, nggak ada masalah ya dalam membaca tabelnya. Nah, ini. Bila dari data 1 dan 3, bila melipat 2-kan F2, sementara ClO2 tetap, maka laju menjadi 2 kali lipat. Jadi laju berbanding lurus dengan F2. Kemudian jika data 1 dan 2, bila melipat 4-kan ClO2, sementara F2 tetap, maka laju menjadi 4 kali lipat. Yakni lajunya berbanding lurus dengan ClO2. Oke, ini penjelasannya. Maka berarti K sama dengan kecepatan dibagi konsentrasi F2 kali konsentrasi ClO2 sama dengan 1,2 kali 10 pangkat minus 3 M per second dibagi 0,1 molar dikali 0,01 molar sama dengan 1,2 per molar second. Ini K-nya ya. Oke, bisa diterima? Bapak itu koefisiennya nggak berpengaruh. Ya nanti, maka nanti akan
kita bahas di bawah. Jadi kenapa ini nanti akan ada penjelasannya di bawah. Kan seharusnya kan ini ya teman-teman. Nah ini kan K kali A pangkat X, B pangkat Y. Nah ini kan seharusnya 2 kan ini kan. Nah ini kan seharusnya Pak, ini kan harusnya F2 pangkat 1, CL2 pangkat 2. Nah tapi kok kenapa Pak? Ini kok reaksinya kok tidak sesuai dengan reaksi. Nah maka nanti akan ada penjelasannya di bawah. Oke, sampai di sini nggak ada. Sementara tidak ada permasalahan kan dalam membaca tabelnya, biar nggak bingung. Ini kenapa seperti ini? Kenapa kok rate-nya bisa sekian? Tidak ada masalah kan? Halo? Nggak ada masalah? Halo? Aduh, saya jadi kayak Bapak guru nih nanya. Anak-anak sudah paham? Sudah, Pak. Ayo, nggak ada masalah ya? Oke, kalau nggak ada masalah lanjut. Enaknya dijelasin kayak gitu. Kalau nggak ada masalah lanjut. Oke, di mana hukum laju reaksi secara umum laju reaksi adalah ini. Jadi yang kita bicarakan ini yang umum dulu, di mana nilai X dan nilai Y harus ditentukan dengan percobaan. Sehingga, nah inilah teman-teman kuncinya. Jadi nilai ini X dan Y bisa jadi berbeda dengan koefisien stoikiometri. Karena nilai X dan Y sejatinya ditentukan oleh ini teman-teman. Orde reaksi. Di mana jumlah dari pangkat-pangkat setiap konsentrasi reaktan pada hukum laju tersebut atau X dan Y disebut dengan orde reaksi secara keseluruhan. Pak, maksudnya gimana? Jadi dibaca dulu teman-teman. Jadi jumlah dari pangkat-pangkat setiap konsentrasi reaktan pada hukum laju, yakni X dan Y, disebut dengan orde reaksi secara keseluruhan, di mana orde reaksi selalu ditentukan oleh konsentrasi reaktan, bukan konsentrasi produk. Oke? Bisa diterima sampai di sini? Pelan-pelan aja. Makanya tadi itu saya ragu, sebenarnya ada slide yang sudah saya persiapkan yang bentuknya lebih bagus sebenarnya, tapi dalam bahasa Inggris. Gimana teman-teman, bisa diterima? Jumlah dari pangkat-pangkat, jadi X dan Y ya, atau A dan B di sini misalkan ya. Pada setiap konsentrasi reaktan, suara apa itu barusan? Kayak orang lagi sakit. Pada hukum laju tersebut, hukum laju ini disebut dengan orde reaksi secara keseluruhan. Oke? Nah, ini contohnya. Contohnya ini langsung kalau bingung memahami ini, langsung ke sini aja, teman-teman. Jadi, misalkan teman-teman ketika ada reaksi yang hanya melibatkan satu reaktan, maka laju reaksinya itu dianggap sebagai fungsi konsentrasi reaktan. Maksudnya gimana Pak? Nih, jadi ada reaksi yang dinamakan orde pertama. Jadi ketika laju menjadi 2 kali lipat, bila konsentrasi dilipat 2-kan. Atau ada yang dinamakan orde kedua, maka laju menjadi 4 kali lipat bila konsentrasi reaktan dilipat 2-kan. Maksudnya gimana Pak? Jadi seperti ini. Ini contoh ya. Ini. Ketika F2 tetap, kemudian ClO2 itu dinaikkan 4 kali lipat, maka ini menjadi 4
kali lipat. Oke. Nah, hal itu menunjukkan bahwa reaksi ini mengikuti orde pertama. Ingat teman-teman, mengikuti orde pertama. Karena hal ini dibuktikan juga ketika ClO2-nya itu tetap, sementara F2-nya itu dinaikkan 2 kali lipat, kenaikannya menjadi 2 kali lipat. Nah, berarti reaksi F2 ditambah 2 ClO2 berubah menjadi 2 FClO2 itu mengikuti reaksi orde pertama. Karena jadi meskipun reaktannya diubah-ubah, itu kecepatan reaksinya itu hanya mengikuti aja, jadi linear. 2 ya 2, 3 ya 3, 4 ya 4, seperti itu. Berbeda kalau nanti seperti di sini dijelaskan, ketika di reaktannya dilipat gandakan 2 kali, maka dia kecepatannya menjadi 4 kali. Nah, seperti itu. Itu berarti orde pertama dan orde kedua. Jadi bisa dikatakan bahwa secara keseluruhan reaksi itu bisa mengikuti orde tertentu. Nanti teman akan ada orde 0 ya. Ada orde 0, orde pertama, dan orde kedua. Jadi sebenarnya rumus kecepatan ini sama dengan K kali A pangkat X, B pangkat Y itu tidak sepenuhnya mutlak bisa diikuti, karena harus mengikuti hukum orde reaksi. Seperti itu. Nah, kemudian ini di bawahnya, reaksi yang melibatkan 2 atau lebih reaktan, tadi kan reaktannya ada 2 ya, maka kita harus mengukur ketergantungan laju reaksi terhadap konsentrasi masing-masing reaktan 1/1. Tadi sudah ada contohnya ya, di mana setiap perubahan laju seharusnya menyebabkan hanya terjadi perubahan pada zat tersebut. Jadi diisolasi ya. Jadi tadi kita sudah belajar bahwa reaksi tadi, contoh reaksi tadi, meskipun ada 2 reaktan, dengan salah satu koefisiennya ada yang 2 ya, tetapi ternyata hanya mengikuti orde reaksi yang pertama. Sehingga ketika ada reaktan yang dilipat gandakan 2 kali, maka naiknya hanya 2 kali. Nah, ketika reaktan lain dilipat 2 kali, berarti gimana? Ya, 2 kali 2, berarti jadinya 4 kali. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Masih bingung tentang orde pertama dan orde kedua. Orde pertama dengan orde kedua. Jadi gampangnya seperti ini, Mas. Ini contohnya. Ini saya langsung mengaplikasikan pada satu reaksi dengan 2 reaktan. Ini contoh ya. Jadi kalau suatu reaksi dengan 2 atau lebih reaktan itu harus dicek satu persatu pengaruh dari masing-masing reaktannya. Contoh ini di sini F2 dengan 2 ClO2 berubah menjadi 2 FClO2. Ketika konsentrasi F2 tetap, kemudian konsentrasi ClO2 itu kita naikkan 4 kali. Oke, ingat ya 4 kali ya. Maka kecepatannya itu mengikuti kenaikan dari ClO2. Jadi sama-sama 4 kali. Bisa diterima, Mas? Iya, Pak. Oke. Nah, kemudian sama ketika ClO2-nya ini tetap gantian ya. Ketika ClO2-nya tetap, sementara F2-nya kita naikkan, nah perubahannya itu sama. Jadi sama-sama 2 kali. Jadi naik 2 kali, kecepatannya 2 kali juga. Naik 4 kali, perubahannya 4 kali juga. Oke, berarti kan ini masuk definisi yang ini, orde pertama kan, Mas? Kalau laju 2 kali, maka kalau laju 2 kali kalau konsentrasi reaktannya di 2 kalikan. Laju 4 kali kalau konsentrasinya di 4 kalikan. Seperti itu. Itu kan berarti reaksi di atas itu masuk reaksi orde yang pertama. Bisa terima, Mas? Iya, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Ini sebenarnya lebih mudah, teman-teman. Jadi, teman-teman ketika sudah masuk orde, teman-teman tidak perlu lagi mikir tadi
rate sama dengan K kali A pangkat X dikali B pangkat Y itu nggak perlu. Berarti tinggal masukkan saja dia masuk orde 1 atau orde ke-2 atau orde ke-0 seperti itu. Itu lebih enak. Jadi teman-teman nggak perlu ingat-ingat apa ini dan lain-lain. Oke? Kalau misalkan nanti kan Bapak bilangnya tinggal ikuti nanti orde pertama sama orde kedua. Tapi ada nggak Pak kalau misalkan soal itu harus dihitung K yang itu tadi yang pakai itu rate itu K dikali itu. Nah, itu untuk mengetahui orde pertama ataukah orde kedua biasanya soalnya. Jadi gimana tentukan ini orde pertama atau kedua melihat data tabel tadi data percobaan. Misalkan ada A plus B berubah menjadi C plus D. Nanti ketika A-nya tetap, B-nya gimana? Ketika B-nya tetap, A-nya gimana? Nah, itu nanti dilihat perubahan rate-nya. Kalau rate-nya kan baru dihitung pakai ini kan, teman-teman. Nah, ini. Seperti ini. Jadi dihitung rate-nya. Sudah, tinggal nanti dicek K-nya berapa. Seperti itu aja. Bisa diterima? Iya, Pak. Oke, sip lah. Yang lain? Yang lain? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Jadi dengan hukum laju reaksi, memungkinkan kita mengukur konsentrasi reaktan di setiap waktunya, di mana hal ini digunakan untuk penentuan waktu paruh suatu reaksi. Pak, apa sih yang dimaksud waktu paruh? Jadi waktu paruh adalah waktu yang diperlukan oleh suatu reaksi untuk menjadikan reaktannya setengah. Jika reaktan terus turunkan. Nah, waktu di mana reaktannya tinggal setengah, itulah dinamakan dengan waktu paruh reaksi. Pak, gunanya apa? Gunanya dari penentuan waktu paruh adalah kalau misalkan kita di industri ya, kita mau mensintesis suatu obat, kan harus terjadi terus-menerus kan. Nah, nanti ketika mencari waktu paruh, berarti kita harus menambahkan reaktan untuk agar reaksinya tidak berhenti. Itulah fungsi kita belajar tentang kinetika reaksi, teman-teman. Nah, ini contoh reaksi orde pertama. Jadi reaksi orde pertama, ini persamaannya, teman-teman nggak perlu melihat ini A, bla bla bla, yang perlu teman-teman lihat ini aja. Untuk reaksi orde pertama, Ln AT, jadi konsentrasi pada waktu tertentu sama dengan min KT plus ln A awal, A0. A0 ini konsentrasi A pada awalnya. Jadi ketika kita ingin mengetahui konsentrasi A pangkat T, kita bisa menggunakan persamaan ini, teman-teman. Jadi ln A pangkat A pada waktu T sama dengan min KT plus ln A pangkat 0. Di mana ini biasanya digambarkan dalam persamaan regresi linear. Jadi Y sama dengan MX plus B. Seperti itu. Bisa diterima, tapi yang teman-teman perlu ini aja, teman-teman. Yang utama ini. Ln A pangkat A pada waktu T, jadi konsentrasi A pada waktu tertentu, sama dengan minus KT, K tadi rate-nya, K ingat ini, K sama rate dibagi konsentrasi reaktan. Nah, kemudian ditambah ln A pangkat 0. Jadi A awal, konsentrasi A awal. Sampai di sini bisa diterima? Halo? Masih bingung, Pak. Maksudnya bingung? Yang mungkin yang reaksi orde pertamanya. Reaksi orde pertamanya. Oke, jadi ini sebenarnya ini sudah lewat penentuan orde reaksi ya. Jadi ini kan tadi sudah kita pelajari ya. Kita kembali ke sini dulu aja deh. Jadi gampang. Jadi ini adalah reaksi F2 ditambah 2ClO2 berubah menjadi
2FClO2. Oke. Nah, di mana di sini ada dua reaktan, yakni F2 dan 2ClO2. Nah, untuk mengetahui order reaksi ini, maka kita harus melewati percobaan. Nah, percobaan gimana? Jadi, percobaan pertama, ketika F-nya tetap, kemudian ClO2-nya kita ubah-ubah, maka kita hitung berapa kecepatannya. Nah, kemudian yang lain juga ketika ClO2-nya tetap, kemudian F2-nya kita ubah, berapa kecepatannya. Oke? Nah, ini ada datanya di sini. Ketika F itu tetap, kemudian ClO2-nya kita naikkan 4 kali lipat, ternyata kecepatannya itu meningkat 4 kali lipat. Bisa diterima? Bisa diterima? Bisa, Pak. Oke, kemudian ketika gantian ClO2-nya itu tetap, F-nya yang kita ubah, maka kecepatannya meningkat 2 kali lipat. Oke? Bisa diterima? Jadi ini kan tetap nih. Nah, ternyata kecepatannya juga meningkat 2 kali lipat. Berarti kan linear kan? Ketika konsentrasi reaktannya dinaikkan 2 kali lipat, kecepatannya jadi 2 kali lipat. Ketika konsentrasinya dinaikkan 4 kali lipat, kecepatannya naik 4 kali lipat. Jadi sama kan? Jadi gampangnya 2 bagi 2 jadinya 1. 4 bagi 4 jadinya 1. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa reaksi ini termasuk reaksi orde pertama. Bisa diterima? Bisa, Pak. Nah, seperti itu. Nah, nanti berbeda nanti kalau ada di mana untuk mengukur konsentrasi reaksi orde pertama. Jadi kita tentukan dulu reaksi tersebut masuk orde pertama, orde kedua, atau orde ke 0. Nah, nanti kalau ditanya tentukan konsentrasi, misalkan kita ditanya tentukan konsentrasi FClO2 pada menit kesekian atau detik kesekian, maka kita bisa melakukannya dengan memasukkan persamaan ini. Jadi ln AT sama dengan minus KT, K-nya kan tetapan ya, nanti teman-teman bisa menghitung. Kemudian pada waktu T ditambah ln A0. Ln A0 ini konsentrasi awalnya, seperti itu. Jadi kan tinggal kita masukkan aja kan nilainya, berapa K-nya, berapa T-nya, berapa nilai ln A0, sehingga kita nanti bisa dapat nilai ln AT. Nah, kalau mencari AT-nya berarti kan tinggal kita anti ln aja kan, seperti itu. Pak, dan mudah-mudahan nggak ada yang bingung ya, Pak, apa sih yang dimaksud dengan ln? Nggak ada yang bingung kan, apa yang dimaksud dengan ln? Oke, kalau nggak ada yang bingung, alhamdulillah. Kalau ada yang bingung, maka saya minta teman-teman buka kalkulator. Kalau ada yang bingung, buka kalkulator. Nah, nanti lihat fungsi ln. Itu yang dimaksud dengan ln. Oke. Silakan buka kalkulator atau ambil kalkulator atau pinjam kalkulator boleh. Lihat ada fungsi ln. Nah, silakan dipencet kalau mau tahu. Oke. Bisa dilanjutkan. Tapi cara ini hanya untuk reaksi orde pertama. Makanya tadi penting krusial untuk menentukan reaksi tadi, suatu reaksi itu orde pertama ataukah orde kedua ataukah orde ke 0. Karena masing-masing orde itu beda rumusnya, gampangnya seperti itu. Oke? Bapak, Ya. untuk mencari nilai K-nya kayak gimana ya, Pak? Nilai K. Nilai K kan tetapan ini. Jadi kecepatan dibagi konsentrasi.
Namanya juga tetapan kan. Jadi kecepatan dibagi konsentrasi. Di mana rate yang di sini dimaksud adalah rate awal ya. Oke. Oke, Pak. Yuk. Nah. Kemudian perlu dipahami bahwa T sama dengan 0 itu tidak harus diartikan sebagai awal percobaan, tetapi waktu ini bisa saja berarti setiap waktu yang kita pilih untuk memantau perubahan konsentrasi A. Seperti itu. Jadi T ini T0 tidak harus diartikan sebagai awal banget reaksi, enggak, tapi kapan kita mulai melakukan observasi seperti itu. Oke, lanjut aja lah daripada bingung. Nah, kemudian untuk waktu paruh ini kita masih bicara tentang orde pertama ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa waktu paruh adalah waktu yang diperlukan agar konsentrasi reaktan berubah menjadi setengahnya dari konsentrasi awal. Nah, di mana waktu paruh untuk orde pertama itu tidak bergantung pada konsentrasi awal, di mana rumus dari waktu paruh untuk orde pertama adalah 0,693 dibagi K. Jadi berapapun konsentrasi awal, waktu paruhnya itu pasti tetap sama. Seperti itu. Sampai di sini, ada yang mau tanyakan? Nggak ada? Oke, jadi enaknya ini teman-teman, konsentrasi orde pertama tuh waktu paruhnya itu nggak bergantung pada konsentrasi awal, jadi pasti sama. Nah, inilah kenapa obat berapapun dosisnya, berapapun bukan dosis, kekuatan sediaannya, itu waktu paruhnya itu pasti tetap, karena obat umumnya mengikuti orde pertama. Jadi obat-obat yang beredar itu mengikuti orde pertama, sehingga berapapun kekuatan sediaannya, mau itu 500 mg kah, misalkan paracetamol ya, mau itu 500 mg ataukah 100 mg, 1000 mg, maka waktu paruhnya tetap sama. Misalkan waktu paruhnya katakanlah 6 tahun, maka mau konsentrasinya 500 mg ataukah 1000 mg ataukah 100 mg, maka waktu paruhnya itu adalah tetap 3 tahun atau 6 tahun, seperti itu. Jadi obat itu masuk kategori orde pertama. Nah, kemudian ini ada masa simpan, ini yang penting ini, yakni kita sudah masuk ke obat, yakni lamanya suatu produk obat disimpan dengan aman di rak atau di apotek ya, sebelum terjadi dekomposisi yang signifikan, di mana obat itu bisa dikonsumsi ketika konsentrasinya lebih dari 90%. Ketika konsentrasinya itu lebih dari 90%. Nah, ketika kurang dari 90%, maka itulah yang dinamakan dengan obat kadaluarsa. Ini yang dinamakan dengan obat kadaluarsa. Nah, di mana T90 tadi sudah saya katakan bahwa obat mengikuti orde yang pertama, maka T90 untuk obat itu sama dengan 0,105 per K. Jadi nggak peduli berapapun, sama seperti T setengah ya. Jadi nggak peduli berapapun konsentrasinya, maka T setengah dari obat, T90 atau masih simpan dari obat, itu pasti semuanya sama, teman-teman. Karena tidak bergantung pada kekuatan sediaannya. Jadi rumusnya 0,105 per K. Sampai di sini bisa diterima? Bisa diterima? Ya gini nih resikonya ngajar banyak ibu-ibunya atau calon ibu. Pasti pendiam, dan biasanya kalau
pendiamnya wanita tuh iya. Makanya saya enaknya ngajar di formasi itu. Paham atau tidak? Diam. Oh berarti iya, lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, oke. Nah, ini adalah reaksi orde kedua. Tadi sudah belajar reaksi orde pertama. Sekarang reaksi orde yang kedua. Nah, kalau untuk reaksi orde kedua, yakni ketika konsentrasi reaktan dipangkatkan 2, jadi dinaikkan 2 kali lipat, maka kecepatannya itu meningkat 4 kali lipat. Jadi kecepatannya 4 kali lipat. Atau ketika masing-masing reaktan itu dinaikkan 2 kali lipat, maka dia akan meningkat 4 kali lipatnya. Maka di sini definisinya, yaitu reaksi yang laju reaksinya bergantung pada konsentrasi pada salah satu reaktan dipangkatkan 2, atau pada konsentrasi 2 reaktan yang berbeda yang masing-masing dipangkatkan 1. Pak, maksudnya gimana sih? Jadi maksudnya seperti ini, teman-teman. Tadi ya. Misalkan ini sebentar. Oke. Tadi ya. A plus B menjadi C. Ini ya. Ini agak tricky. Ini misalkan ini A, ini B, ini C. Ketika A dinaikkan konsentrasinya 2 kali lipat, maka laju pembentukan B itu 4 kali lipat. Ini definisi pertama. Atau, jadi misalkan ini 21, tapi naiknya itu 4 kali lipat. Berarti ini masuk orde pertama. Orde kedua. Atau ketika konsentrasi A-nya dinaikkan 2 kali lipat, dan konsentrasi B-nya dinaikkan 2 kali lipat, maka ini berubah menjadi 4 kali lipat. Jadi ini adalah definisi yang kedua. Seperti itu, teman-teman. Bisa diterima? Bisa diterima, teman-teman? Boleh diulang nggak, Pak? Boleh, boleh. Ini tuh paling gampang pakai percobaan yang tadi. Misalkan tadi ya, ini F2 ditambah 2ClO2 berubah menjadi F2FClO2. Ini contoh ya, jangan melihat data yang tadi, kalau nanti teman-teman agak bingung. Jadi ketika, ini saya hapus dulu deh. Saya hapus dulu. Kan itu harus lewat percobaan ya, teman-teman. Ingat harus lewat percobaan. Misalkan konsentrasi F-nya 1, Cl-nya 1, maka misalkan ini kecepatannya itu 2, katakanlah. Oke. Nah, ketika B-nya 1, ini kita naikkan 2 misalkan, kecepatannya menjadi 4. Nah, ini kan jadi 2 kali lipatnya ya. Jangan 4 deh. Nanti kalau 4 nanti teman-teman agak bingung. Sorry. Jangan 4. Ini misalkan ini 3 misalkan. Nah, ini kecepatannya berubah menjadi 6 kali lipat. Nah, berarti kalau seperti ini, berarti ikut orde kedua. Oke. Karena kan langsung 6 kali lipat. Atau ketika sama-sama dinaikkan, misalkan ini 2, ini juga 2. Nah, totalnya menjadi 4. Nah, berarti ini juga masuk kategori orde
kedua. Seperti itu, teman-teman. Bisa diterima sampai di sini? Bisa diterima? Bisa, Pak. Oke, makanya di sini kan disebut atau pada konsentrasi dua reaktan yang berbeda masing-masing dipangkatkan 1, seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk reaksi orde kedua, untuk mengukur konsentrasinya, di sini teman-teman, 1/A pada waktu T sama dengan K kali T ditambah 1/A0. Jadi ini, kalau tadi yang orde pertama kan rumusnya kan ini kan, ln AT dan seterusnya. Berarti kalau orde kedua, maka yang dimaksud dengan, untuk mencari rumus A pangkat T, berarti rumusnya ini, 1/AT sama dengan K kali T ditambah 1/A0. Dan untuk T setengahnya sama dengan 1/K kali A pangkat 0. Sampai di sini bisa diterima? Sampai di sini bisa diterima, teman-teman? Halo? Bisa diterima? Halo? Oke, lanjut. Nah, selanjutnya yang terakhir ini adalah orde ke-0, di mana orde ke-0 ini adalah orde idaman bagi setiap industri farmasi, karena mau diubah seperti apapun, lajunya itu akan tetap. Misalkan jadi untuk 500 mg 2 tahun, maka kalau 1000 mg maka jadinya 4 tahun dan seterusnya. Jadi inilah orde idaman bagi industri farmasi, di mana kalau untuk orde 0 itu untuk A pangkat T sama dengan min KT plus A0 dan T setengahnya sama dengan A pangkat A0. Jadi A waktu awal pengukuran dibagi 2K. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Nah, di mana laju orde reaksi 0 adalah suatu konstanta, jadi tidak bergantung pada konsentrasi reaktan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nah, ini umumnya terjadi pada reaksi enzimatis. Nah, ini adalah rangkuman. Jadi rangkuman dari materi kita tentang orde reaksi. Jadi kalau orde reaksi 0, rate-nya itu sama dengan K, di mana perhitungannya A pangkat AT sama dengan min KT, bukan pangkat ya, maaf. Min KT ditambah A0, waktu paruhnya A0 per 2K. Orde 1 rate-nya ini, kemudian waktunya ini, ln AT per A0 sama dengan min KT, ini waktu paruhnya dan seterusnya. Sampai di sini, ada yang mau disampaikan? Pak, di orde kedua emang nggak ada tes nantinya. T90. Biasanya jarang sih, tapi kalau mau bisa kok. Bisa ditentukan. Jadi kalau orde kedua, ini contoh ya, ini adalah contoh perhitungan T90. Teman-teman ingat rumusnya orde kedua pakai yang lebih gampang aja deh. Nah ini ya, 1/AT sama dengan KT plus A1/A0. Kita lakukan perhitungan, oke? Ini saya hapus dulu. 1/AT sama dengan
KT plus 1 per A0. Nah, tadi kita sudah sepakat bahwa yang dimaksud dengan AT atau waktu paru adalah ketika konsentrasinya 90%. Oke? Berarti 1 bisa kita tuliskan seperti ini kan. 1 per 0,9 A0 kan? Oke. Sama dengan KT ditambah 1 per A0. Oke. Bisa terima? Jadi itu rumusnya, Pak. Nanti dulu, belum selesai. Oke. Sehingga ketika kita mau mencari ini, berarti kan kita bisa cari seperti ini. Ini kita keluarkan. Ini kalau ini kita keluarkan rumusnya aja. Ini kita keluarkan, berarti ini 1 per 0,9 dikali 1 per A0 kan? Sama dengan K kali T ditambah 1 per A0. Nah, jadi tinggal teman-teman keluarkan saja. Nanti AT sama dengan ini. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya ini nanti agak bingung, sore agak kesulitan saya kalau menurunkan rumus. Kita rumus ini aja teman-teman. Kita akan belajar dari atas saja. Nanti kalau saya menjabarkan di sini nanti agak bingungan teman-teman. Oke, teman di sini. Oke. Ini adalah rumus waktu paru untuk orde pertama. Nah, ini ln A pangkat T AT per A0 sama dengan min KT. Di mana T sama dengan 1 per K ln A0 per A pangkat T. Oke. T setengah itu adalah konsentrasi di mana A-nya tinggal setengah. Oke. Nah, kemudian berarti A-nya dibagi 2. Oke. Nah, berarti ketika T setengah sama dengan 1 per K ln A0 per konsentrasi A0 dibagi 2. Sehingga kita peroleh T setengah sama dengan 1 per K ln 2 sama dengan 0,693 per K. Sampai sini bisa diterima? Oke. Nah, kalau sudah itu baru kita lanjutkan ke sini, teman-teman. Nah, berarti kan di sini berarti kita cari dulu T-nya kan? Berarti sini KT sama dengan 1 per AT dikurangi 1 per A0. Oke. Kemudian di mana T setengah itu kan ketika KT-nya itu tinggal 90% kan? 90% tadi, makanya tadi KT sama dengan 1 per 0,9 dikali A0 dikurangi 1 per A0. Oke. Bisa kita pisahkan ya. Jadi KT 90 sama dengan 1 per, atau gini aja deh biar gampang, 10. Oke. Atau 10 per 9 A0 dikurangi 1 per A0. Oke. Bisa diterima? Nah, kalau sudah tinggal teman-teman lanjutkan saja. Karena nanti ini kalau pakai ini agak sulit nanti ke bawahnya. Oke. Sama kayak tadi yang di
orde pertama. Oke, bisa diterima? Oke. Jadi tersebut. Jadi memang sebenarnya lebih enak teman-teman menurunkan rumus sendiri. Cuma karena itu tidak mudah, maka lebih enak kalau mengerjakan itu langsung dimasukkan ke dalam rumusnya aja. Oke, teman-teman, bisa diterima? Bisa diterima, teman-teman? Ada pertanyaan atau tidak? Ada yang mau tanyakan nggak, teman-teman? Mau bertanya, yang orde pertama tuh bisa pakai loka? Orde pertama, kalau di rumusnya itu pakai len, Pak. Jadi bukan orde pertama, kita lihat orde pertama ya. Nah, orde pertama itu memang menggunakan len, Pak. Len AT per A0 sampai min KT. Jadi tidak bisa pakai log. Seperti itu. Ikuti yang mudah aja, Mbak. Karena kalau log nanti kita harus konversi dulu kan. Ada lagi yang mau tanyakan? Oke. Ada yang mau tanyakan nggak? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Tenang, nggak ada tugas untuk teman-teman. Pasti sudah ketakutan ini, wah ada tugas lagi. Ya, oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini, teman-teman. Kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca. Ada pertanyaan kan?